Perempuan, status yang memberi banyak peluang sekaligus tantangan. Budaya patriarki seringkali menempatkan perempuan di urutan kedua dari laki-laki. Berprestasi dianggap menyaingi, padahal niat hati untuk memperbaiki. Sudah saatnya kita sama-sama menyadari bahwa perempuan juga berhak dihargai. Keterwakilan perempuan hari ini menjadi bukti. Perempuan juga punya potensi. Setiap perempuan memiliki kekuatan untuk mengambil peran demi menciptakan masa depan yang cemerlang. Inilah Unhas Punya Cerita bersama narasumber inspiratif yang telah berhasil mendobrak stigma negatif di masyarakat dan membuktikan bahwa perempuan berhak mengambil peran. Sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu perempuan mengambil peran. Di samping saya sudah ada Kak Mulyana Mursalim SHMH nih, yang baru aja menyelesaikan gelar magisternya. Nah, biasanya beliau saya panggil Kak Liana. Halo Kak Liana. Halo Husna. Oke, Kak Liana gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Husna sendiri baik ya? Alhamdulillah baik. Sangat ceria ya? Harus ceria dong, Oke. apalagi program kita nih namanya Unhas Punya Cerita. Jadi udah tepat banget ya kita mengundang Kak Liana yang juga merupakan alumni dari Fakultas Hukum Unhas nih. Nah, Kak Liana ngomong-ngomong soal perempuan, menurut Kak Liana menjadi seorang perempuan itu apakah sebuah privilege ataukah jangan-jangan adalah sebuah struggle nih? Sebenarnya kalau dihadapkan pada dua pilihan kata struggle atau mungkin privilege, bisa keduanya gitu ya. Tapi kalau mungkin saya lebih cenderung ke privilege ya, karena perempuan itu istimewa. Oke. Gitu ya, istimewa. Kadang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Iya, benar. Sayangnya tidak semua perempuan mampu memahami keistimewaan yang ada pada dirinya. Oke. Seringkali mungkin dia merasa bahwa seorang perempuan harus selalu di belakang layar. Ketika dihadapkan pada sesuatu, misalnya dalam sebuah kepemimpinan, oh sudah, laki-laki saja yang duluan, perempuan nantilah menjadi nomor 2 atau nomor sekian gitu. Benar Tapi banget nih. seperti itu yang saya sampaikan tadi, ya menjadi seorang perempuan itu adalah sebuah privilege. Namun tidak semua perempuan mampu menyadari bahwa ya mereka punya keistimewaan gitu. Dan kalau kita mampu memaknai keistimewaan pada diri seorang perempuan yang sangat masya Allah, ya maka perempuan itu bisa justru lebih berkembang dan tidak selalu mau berada di belakang layar gitu. Benar. Jangan sampai kita selalu sudah mendoktrin diri kita sendiri bahwa kita nih the second option atau kita berada di second place daripada laki-laki. Padahal kita itu setara ya. Benar, dalam banget. hal apapun, bahkan dalam pendidikan utamanya, perempuan dan laki-laki itu setara, tidak ada pengecualian ya. Kalau kita perempuan memang mampu berada di garda terdepan, ya kenapa tidak gitu ya. Sayangnya ya kita sendiri yang sering menjudge diri kita atau membatasi diri kita untuk selalu berada di belakang. Oke, sepakat. Apalagi juga di hukum kita ya Kak, di hukum Indonesia juga sudah memproklamirkan bahwasannya semua setara di hadapan hukum, tidak memandang kita perempuan ataupun laki-laki, sama aja sebenarnya ya. Ini nih satu dari sekian banyak hal yang aku suka dari kalian, yaitu kepercayaan diri. Dia sebagai perempuan adalah kalian ini adalah sosok perempuan yang kepercayaan dirinya, optimismenya cukup tinggi dibanding jika mau dilihat ya, mungkin masih banyak di luar sana yang merasa insecure dan lain-lain. Nah, penasaran juga nih Kak, apa sih yang bikin kalian akhirnya ada di fase yang sekarang dengan kepercayaan dirinya, dengan saat ini sudah berani untuk speak up, bahkan mewakili menjadi representatif perempuan-perempuan di luar sana, berpendidikan tinggi, dan kalian juga dari desa ya? Dari desa dari kampung yang kemudian akhirnya sekolah menempuh pendidikan di kota. Apa yang bikin sebenarnya kalian memiliki kepercayaan diri tersebut? Iya, pertama saya selalu punya prinsip bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama. Entah itu dalam meraih pendidikan ataupun dalam berbagai bidang pastinya ya. Saya selalu mau mencoba hal-hal baru, berani keluar dari zona nyaman. Misalkan saya dari daerah Sulawesi Barat, kemudian merantau ke Unhas, ya itu adalah sebenarnya saya
itu merupakan tantangan. Oh iya, ini juga tidak terlepas dari moto hidup saya. Saya punya moto hidup itu, tantangan hari ini adalah kesuksesan hari esok. Wow. Nah, jadi yang membuat mungkin saya bisa berada di titik ini adalah memang saya suka hal-hal yang menantang. Ketika mungkin orang tua saya waktu itu menyarankan saya untuk kuliah di daerah, tapi saya tidak mau karena saya percaya bahwa saya punya kemampuan untuk bisa kuliah di luar daerah, di Unhas waktu itu. Alhamdulillahnya berkat kegigihan, perjuangan, dan juga mungkin kerja keras. Ya itu yang saya bilang tadi. Tantangan hari ini adalah kesuksesan hari esok. Jadi ya saya memang senang dengan tantangan. Saya ingin mencoba hal-hal baru. Misalkan S1-nya di Unhas, kemudian saya mau mencoba, kalau kuliah di Jawa gimana ya vibes-nya. Nah, saya kuliah S2 di UGM yang awalnya kata orang-orang kuliah di UGM itu susah. Ternyata ya susah kalau memang kita tidak menjalani dan fokus pada apa yang kita jalankan begitu. Alhamdulillah kemarin selesai juga di UGM, cum laude, dan itu kurang dari 2 tahun. Jadi yang membuat saya mungkin bisa berada di titik ini, yang pertama adalah karena satu, saya mau mencoba. Yang kedua, saya berani keluar dari zona nyaman. Yang ketiga, saya selalu percaya pada kemampuan diri saya. Bahwa kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadi seperti itu, beranilah mengambil resiko, berani keluar dari zona nyaman, dan beranilah menaklukkan tantangan. Wow. Tapi saya tahu nih juga, pasti untuk sampai pada fase sadar, aware bahwa pentingnya kepercayaan diri, pentingnya untuk keluar dari zona nyaman tuh nggak mudah juga ya Kak. Pasti ada titik baliknya yang bikin kemudian, no, saya nggak bisa nih nge-stuck di sini mulu. Jadi saya harus keluar dari zona nyaman tersebut, saya harus menciptakan zona nyaman yang lain yang mungkin bahkan bisa jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, orang tua saya itu juga pernah bilang kayak gini, Kak, kita nggak masalah kita berasal dari keluarga nggak mampu selagi kita memberikan kesempatan buat anak-anak kita untuk menimbah ilmu itu jauh lebih daripada mampu. Jadi, dan itu membuktikan ya benar ya Kak, bahwasannya memang pendidikan sepenting itu dan kita perlu sosok untuk mensupport, jadi support sistemnya kita. Nah, kalau kaliannya siapa sebenarnya support sistemnya? Support sistemnya pastinya itu adalah kedua orang tua. Masya Allah. Keluarga. Saya beruntung karena meskipun saya lahir dari keluarga yang sederhana, tapi alhamdulillah support orang tua terhadap saya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya itu sangat luar biasa. Tadi saya mau sampaikan mungkin satu quotes ya tentang privilege dari keluarga. Saya kurang sepakat bahwa yang bisa sukses itu hanya orang-orang yang berasal dari privilege keluarga yang baik, dari finansial keluarga yang baik. Jadi saya mau bilang bahwa kalau kamu memang tidak berasal dari keluarga yang punya privilege, justru jadikan usaha dan kerja kerasmu itu sebagai privilege untuk kamu bisa meraih impianmu. Jadi privilege itu bukan alasan untuk kita untuk berhenti atau mengubur mimpi-mimpi kita, memendam mimpi-mimpi untuk bisa punya mimpi yang jauh lebih tinggi lagi hanya karena alasan ekonomi. Nah itu semua justru kalau kita punya semangat yang tinggi, kita mau bekerja keras, pasti akan ada jalannya. Jadi privilege itu bukan alasan untuk menghambat mimpi kita, tapi itu justru bisa menjadi penyemangat buat kita gitu. Masya Allah, benar ya. Jadi emang seringkali privilege itu tidak lahir ketika kita lahir juga, seringkali mungkin kita ciptakan sendiri. Bagaimana untuk menciptakannya ya dengan melihat, berusaha untuk melihat dari berbagai perspektif. Jangan-jangan yang tadinya kita pikir ini negatif, ketika kita melihat dari perspektif yang berbeda, itu bisa menjadi sesuatu peluang ya. Nah, pengen tahu juga sebenarnya gimana kemarin waktu masa-masa S1 sampai S2 kalian berproses. Ya dengar-dengar kan habis searching juga nih sebelum diundang, kita udah ngelihat kalau kalian ini adalah sosok yang memang inspiratif dan juga prestatif. Kita lihat track recordnya selama S1, juga aktif kompetisi, juga aktif organisasi. Apa yang bikin kalian memutuskan hal tersebut dan gimana sih cara make it balance, membuat hal tersebut tetap pada porsinya masing-masing tanpa berlebihan pun juga tidak kekurangan. Jadi pada saat saya menjadi mahasiswa S1 memang saya memang punya prinsip ya, lagi-lagi kepada itu tidak jauh dari prinsip hidup kita gitu. Jadi pada saat S1, di saat mahasiswa lain
memilih salah satu di antaranya. Ada yang memilih untuk jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, ada yang menjadi mahasiswa kura-kura, kuliah rapat dalam artian aktif di organisasi, ada yang memilih menjadi mahasiswa yang kunang-kunang, kuliah nangkring gitu ya. Mahasiswa yang kerjanya nongkrong gitu ya, habis pulang oke, nongkrongnya bagus kalau bermanfaat. Tapi kita lagi nongkrong nih. Iya, kali ini nongkrongnya insya Allah bermanfaat. Insya Allah. Nah, saya memang punya prinsip mahasiswa yang ideal versi saya, dan saya selalu sampaikan ini bahwa mahasiswa yang ideal versi saya itu adalah atau aktivis yang sesungguhnya sebenarnya adalah bukan mereka yang misalkan dia diskusi sampai tengah malam jam 2 pagi katanya mau membangun bangsa Indonesia, tapi ternyata dia bangunnya kesiangan jam 9 pagi, tidak masuk kuliah pagi gitu kan. Nah, jadi apa yang mau dibangun gitu ya. Jadi mahasiswa ideal versi saya adalah ketika dia mampu menyeimbangkan antara nilai akademik, kemudian organisasi dan juga kompetisi. Jadi tiganya itu harus seimbang menurut saya. Organisasi, kompetisi. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya membagi waktu agar bisa menyeimbangkan ketiganya? Jadi waktu S1 itu saya lulus dengan predikat wisudawan berprestasi. Wow. Dalam masa waktu 3,5 tahun 7 semester, dan saya aktif organisasi dan juga sering ikut lomba organisasi 10 lebih waktu S1. Nah, apa yang bisa membuat saya bisa berada di titik itu ya? Pertama ya, karena ya saya mampu dan saya konsisten, saya mampu membagi waktu dan memeta-metakan yang mana kegiatan yang penting. Yang kalian mungkin pernah dapat materi ini di awal-awal perkuliahan, yang mana kegiatan penting, yang mendesak, yang betul-betul yang harus kita kerjakan lebih dulu. Jadi memang itu kita harus peta-petakan. Dan dalam seminggu itu memang saya sudah terjadwal apa yang ingin saya lakukan gitu. Nah, kalau misalkan ada satu hal yang tidak bisa saya lakukan, ya saya kasih punishment kepada diri saya. Oh, karena kamu tidak menyelesaikan di hari Jumat, misalkan deadline essay atau KTI, berarti hari Sabtu kamu nggak boleh weekend. Berarti jadi saya kasih punishment gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin jujur waktu S1 saya mungkin hangoutnya sangat jarang gitu ya. Sekali-kali, tapi alhamdulillah ya itu kemudian saya tuai gitu ya. Saya alhamdulillah bisa berhasil dengan predikat mahasiswa yang punya prestasi tapi tidak menyampingkan organisasi juga dan juga kompetisi. Itu mungkin. Wah, Masya Allah. Selain prestatif, inspiratif, nih kurang apa lagi nih? Nggak salah ya emang, Masya Allah. Tapi benar ya, apa yang kita tanam tuh adalah yang nantinya juga apa yang bakal kita tuai ya, Kak. Betul. Oke, terakhir nih mungkin ini kan juga menjadi bagian proses penemuan jati dirinya Kaliana hingga menjadi Kaliana yang hari ini. Dan ini juga saya yakin menjadi pertimbangan Bapak Ibu penguji nih waktu LPDP yang akhirnya memutuskan oh Kaliana sangat-sangat layak untuk menjadi penerima beasiswa LPDP. Bener nggak sih, Kak? Iya, betul. Wah, Masya Allah. Oke, terakhir mungkin closing statement dari Kaliana dan pesan buat pemirsa Unhas TV yang juga sama-sama berjuang sama kita nih mungkin. Oke. Pesan saya untuk mungkin ini disaksikan oleh banyak mahasiswa ya. Insya Allah. Jadi pesan saya untuk mahasiswa, karena ini Unhas TV ya, saya mau teman-teman mahasiswa itu memanfaatkan masa mahasiswanya dengan seoptimal mungkin, dengan sebaik mungkin seperti itu. Jangan terlalu menghabiskan waktu hanya untuk menghabiskan waktu untuk hal sia-sia. Gitu, tapi ya habiskanlah waktumu dengan melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat, bukan hanya untuk diri kamu tapi juga untuk orang lain. Makanya saya bilang untuk mahasiswa, kalian harus menjadi mahasiswa yang ideal. Kalian bisa menemukan versi idealnya menurut kalian masing-masing, tapi kalau menurut saya adalah mahasiswa yang ideal itu ketika dia mampu menyeimbangkan 3 hal, antara nilai akademik, kemudian adalah organisasi, yang ketiga adalah kompetisi gitu. Karena masa mahasiswa ini tidak akan terulang gitu. Dan ini nyambung tadi dengan bagaimana saya bisa meraih beasiswa S2, dan itu 1 kali daftar langsung lolos. Jadi kita selalu istimewa di mata banyak orang. Jadikan keistimewaan itu sebagai penyemangat atau pelecut semangat kita untuk bisa terus berkarya, bisa terus meningkatkan kualitas diri, bisa untuk terus meraih pendidikan yang setinggi-tingginya. Perempuan itu istimewa. Perempuan itu selalu mampu menjadi versi terbaik dari dirinya. Jadi tetap semangat untuk perempuan di luar sana gitu. Jangan lupa untuk tetap
upgrade diri ya. bermanfaat juga Bermanfaat. bagi orang lain seperti itu. Semangat ya untuk para perempuan-perempuan di luar sana. Wah, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Kak Liana atas closing statement yang sangat-sangat luar biasa tadi yang baru disampaikan. Ada banyak pesan buat perempuan-perempuan di luar sana. Demikianlah Unhas punya cerita untuk episode kali ini. Terima kasih pemirsa Unas TV yang sudah menyaksikan. Jangan bosan-bosan untuk terus menonton, menyaksikan episode-episode selanjutnya. Yang nggak kalah menarik ya, pastinya bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang nggak kalah inspiratif untuk seperti hari ini. Oke, terima kasih pemirsa Unas TV. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.